Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Bidanara. Oke, di sini kita akan membahas soal-soal P3K Kebidanan 2023 dan juga untuk persiapan UKOM dan SKB. Nah, kenapa? Karena di sini itu soalnya adalah soal yang khusus sesuai FR, pembahasan lengkap dan juga soal kasus yang menjebak. Nah, untuk itu dimohon bantuannya agar subscribe, like, dan komen terlebih dahulu, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, kali ini kita akan membahas screening hipotiroid kongenital ya. Nah, dimana akhir-akhir ini SHK ini baru berjalan ya programnya. Nah, berikut penjelasan dan contoh soalnya. Oke, apa itu penyakit hipotiroid kongenital? Yaitu kondisi di mana fungsi kelenjar tiroid pada bayi menurun atau berkurang dan bukan merupakan penyakit bawaan. Nah, secara umum bayi tidak menunjukkan adanya gejala penyakit hipotiroid kongenital, namun bayi yang baru lahir perlu untuk mengikuti screening hipotiroid kongenital (SHK). Screening hipotiroid kongenital (SHK) adalah screening atau uji saring dengan pengambilan sampel darah pada tumit bayi yang baru lahir. Jadi ini nih pada tumit bayi ya. Screening ini dilakukan untuk mengelompokkan bayi yang menderita HK dan bayi yang bukan penderita, sehingga bayi mendapatkan penanganan secara cepat dan tidak akan memberikan dampak yang cukup serius terhadap tumbuh kembang bayi. Nah, oke. Dampak penyakit hipotiroid kongenital dapat menyebabkan gangguan seperti pertumbuhan dan perkembangan secara yang bersifat permanen. Nah, jadi ini teman-teman itu bersifat permanen ya, artinya tidak bisa diubah. Tidak bisa diobati kalau udah kena ya. Hal yang perlu digarisbawahi, jika bayi sudah menunjukkan gejala seperti di bawah, maka tidak bisa dan sulit untuk diobati. Gejalanya seperti apa aja? Yaitu tubuhnya cebol, lidah besar, bibir tebal, hidung pesek, pusar menonjol, dan kesulitan berbicara, serta keterbelakangan mental. Nah, oke, next. Screening hipotiroid ini dilakukan pada 48 sampai 72 jam pertama di kehidupan. Nah, screening ini dapat dilakukan di fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak gitu. Nah, ini contoh screening yang sudah diambil. Alurnya seperti apa? Nah, kalau alurnya itu darah diambil sebanyak 2-3 tetes dari tumit bayi. Waktunya seperti yang tadi ya, 48-72 jam. Yang kedua itu nanti darahnya akan diperiksa di laboratorium. Nah, nanti akan keluar hasilnya. Jika hasilnya positif, bayi harus segera diobati sebelum usianya 1 bulan agar terhindar dari kecacatan, gangguan tumbuh kembang, keterbelakangan mental, dan kognitif. Nah, jadi yang perlu kita garis bawahi itu ada pesan dari Wamenkes, yaitu setetes darah tumit menyelamatkan hidup anak-anak bangsa. Karena begitu kita tahu kadar tiroidnya rendah, langsung kita obati. Pengobatannya bisa berlangsung seumur hidup supaya mereka bisa tumbuh dan berkembang secara optimal. Nah, jadi teman-teman ini pesan dari Wamenkes kita. Nah, oke, kita masuk ke contoh soal screening hipotiroid ini ya. Program pemerintah untuk dilakukannya program screening hipotiroid kongenital pada bayi baru lahir di puskesmas ataupun puskesmas pembantu sudah diatur dalam undang-undang. Nah, undang-undang apa teman-teman? A. Permenkes nomor 2 tahun 2014. B. Permenkes nomor 78 tahun 2017. D.
Permenkes nomor 78 tahun 2014, D. Permenkes nomor 12 tahun 2017. Nah, untuk masing-masing Permenkes ini boleh kalian tengok sendiri ya teman-teman ya. Nah, kalau untuk jawabannya ini itu yang benar C ya. Permenkes nomor 78 tahun 2014. Nah, ini perlu juga ya teman-teman kita mengingatnya, mana tahu nanti ada keluar di soal P3K. Cara ngingatnya gampang, ini nomor 78, 8 dibagi 2 kan 4, 2014. Nah, oke, next soal selanjutnya. Kapankah waktu yang tepat untuk dilakukan pengambilan SHK pada bayi baru lahir? A. 0 sampai 24 jam, B. 24 sampai 48 jam, C. 48 sampai 72 jam, D. besar dari 24 jam. Jawaban yang benar yaitu C ya teman-teman, sesuai dengan penjelasan yang tadi itu jawabannya C, 48 sampai 72 jam. Nah, oke, soal selanjutnya. Seorang ibu membawa bayinya yang baru berusia 3 hari ke puskesmas, mengatakan ingin memeriksakan bayinya. Hasil anamnesis, bayinya belum diambil sampel darah screening hipotiroid kongenital. Apakah hal yang tidak harus diperhatikan oleh bidan sebelum dilakukan pengambilan sampel SHK pada bayi tersebut? Nah, ini yang tidak ya teman-teman ya. Option yang A, memastikan tumit bayi hangat. Ya, kita harus memastikan dulu tumit bayinya hangat teman-teman, biar darahnya nanti banyak keluarnya. Yang B, hapus tetesan pertama. Ini benar ya. Yang C, pijat daerah di sekitar tumit. Iya teman-teman, kita harus pijat dulu daerah sekitar tumitnya. Yang D, tusuk pada area ujung tumit bagian tengah. Nah teman-teman, itu ada bagian yang tidak boleh untuk ditusuk, itu pada bagian tengah tumit. Yang boleh itu di ujung tumit sampai tepi-tepi tumit. Nah, jadi ada daerah area tumit yang nggak boleh ya teman-teman ya. Nah, ini itu yang area hitam itu boleh ya, dan yang ujung itu nggak boleh teman-teman. Nah, di area yang hitam itu yang diperbolehkan ya. Terus ini ada instruksi singkat pengambilan darahnya, boleh kita baca. Pastikan tumit hangat, bersihkan dengan alkohol, keringkan, pijat daerah sekitar tumit, lakukan area yang ditentukan, lihat pada gambar, hapus tetesan pertama, buat tetesan kedua sampai bulat besar dan mengantung. 8. Jatuhkan 1 tetes pada lingkaran kertas kering. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang selanjutnya. Seorang bidan desa datang ke rumah pasien untuk melakukan kunjungan neonatal kedua. Hendak akan melakukan pengambilan sampel SHK pada bayi ibu ini ya. Nenek pasien merasa keberatan dengan pengambilan sampel darah pada bayi tersebut karena takut ia akan menangis dan kesakitan. Apakah rencana asuhan yang tepat dilakukan bidan pada kasus di atas? Kita lihat option yang A, tetap mengambil sampel darah pada tumit bayi karena ini sudah ketentuan pemerintah. Nah, ini sepertinya bukan ya, kita kayak maksa gitu nggak sih? Yang B, menjelaskan kepada nenek bayi tujuan pengambilan sampel darah SHK. Nah, ini bisa jadi ya. Yang C, mengambil sampel SHK jika sudah diizinkan. Gimana kalau kita nggak diizinkan? Nggak jadi dong kita ngambilnya. Nah, ini bukan ya. Yang D, kembali keesokan harinya ketika nenek bayi tidak ada. Nggak mungkin ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah B, menjelaskan kepada nenek bayi tujuan pengambilan sampel darahnya gitu. Kita jelaskan bahwa pengambilan sampel darah ini tuh penting sekali. Nah, jadi teman-teman, ini sedikit tips untuk mengambil sampel SHK ya. Kita harus pastiin dulu tumit bayi itu benar-benar hangat. Jadi kalau dia dingin itu nanti darahnya cepat beku teman-teman, jadi sulit untuk pengambilan SHK-nya. Nanti kasihan bayinya kan sering-sering ditusuk, jadi
pastikan dulu hangat tumitnya, baru nanti dan posisikan kakinya itu lebih rendah daripada kepala, baru nanti kita lakukan penusukan sesuai daerah yang sudah ditentukan gitu. Teman-teman, sekian dulu contoh soal dan penjelasan dari SHK. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih udah like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.